Sebagaimana yang video company profile yang Bapak Ibu lihat dari awal tadi, kami adalah PT Sukses Binas Jati, di mana kami adalah lembaga pelatihan dan konsultan, di mana kami membantu pengembangan sumber daya manusia agar kualitas dan pengetahuannya meningkat melalui program pelatihan. Nah, untuk pelatihan di sini seperti yang kita berikan ya. Jadi kami ada webinar seperti ini, kemudian pelatihan-pelatihan terkait dengan soft skill maupun hard skill yang terkait di bidang rumah sakit juga bisa kita layani. Kemudian yang terkait dengan konsultan, di sini kami mempunyai beberapa jasa konsultan manajemen terkait dengan sumber daya manusia, kemudian terkait dengan sertifikasi, terkait dengan kajian atau studi kelayakan, dan masih banyak lagi program-program atau konsultan, jasa konsultan yang kami tawarkan. Dan sedangkan untuk program edisional yang kami tawarkan seperti yang terlihat di video tadi, ada outbound, kemudian event organizer yang kami khususkan untuk akomodasi dan transportasi. Jadi kami bisa melayani pelatihan yang bisa dikemas dalam satu paket ya, termasuk akomodasinya, transportasinya, dan semuanya bisa kita uh, jadikan satu pintu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses bagi kita semua. Selamat datang di acara webinar pada pagi hari ini, yaitu memahami data pribadi dan rekam medis. Baik, perkenalkan saya Hidayat selaku pembawa acara pada pagi hari ini, sekaligus nanti akan menjadi moderator pada webinar ya pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar pada pagi hari ini, di mana ini masih hari tanggal merah ya. Jadi ini Bapak Ibu menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini, dan selamat datang Pak Rabrinda Sukarsono. Ya, beliau nanti Selamat pagi. sebagai narasumber untuk acara webinar ini. Ya, ya. Baik, pada pagi hari ini untuk acara webinar ini kami mengundang narasumber kami ya, salah satunya yaitu Pak Rabrinda Sukarsono. Ya, beliau salah satu narasumber kami yang berpengalaman di bidang teknologi informasi, dan ada beberapa pengalaman beliau di bidang IT. Ya. Kemudian untuk slide selanjutnya Mas mau ditampilkan. Nah, Pak Rabrinda ini adalah salah satu implementator SMPI, di mana sudah terdaftar di Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas Hugo. Baik, demikian tadi. Oke, baik, kita menginjak ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Untuk itu kami persilahkan Pak Rabrinda Sukarsono sebagai narasumber untuk bisa menyampaikan materi terkait webinar ini. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Bisa kedengaran suara saya dengan baik? Mohon izin. Ya, terdengar Pak. Baik, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. saya dengan Rabindra. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Eh, Mungkin pada hari ini saya ingin sedikit melakukan sharing tentang pemahaman keamanan data pribadi dan rekam medis ya. Nah, ini memang saat ini sebanyak isu. Ya, kita juga perlu hati-hati di sini ya. Baik, apakah sudah terlihat screen share saya? Sudah Pak, terlihat Pak. Oke, ya kita memang
perlu hati-hati ya di zaman yang eh, cukup canggih dengan segala macam kemudahannya. Tapi memang bahwa semakin mudah atau semakin kita dipermudah, ya, maka kerahasiaan atau mungkin privasi kita akan semakin mudah dijangkau orang. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi kita semua, apalagi kita bila menyimpan data-data pribadi pasien, ya, mungkin data-data pribadi daripada karyawan-karyawati, dokter, perawat, dan sebagainya, ya. Nah, karena itu sekarang, ya, karena pernah saya waktu berada di sebuah perusahaan pinjaman online, itu sejatinya hati-hati dengan KTP Anda, ya, karena tiba-tiba Anda bisa punya utang, ya, dengan KTP Anda yang sembarangan, itu Anda tiba-tiba bisa punya hutang yang tidak tahu kemana arahnya, tapi tiba-tiba kita ditagih. Nah, itu sudah mulai banyak laporan seperti itu. Baik, ya, saya sedikit menambahkan, ya, saya dulu sebelumnya dari satu Fakultas Manajemen Universitas Pancasila, kemudian saya melanjutkan di Operation Management di University Western Sydney Nepean di Australia tahun 2002, atau 2000 sampai 2002. Kemudian saya juga eh, pernah menjadi konsultan di beberapa perusahaan, ya, kemudian termasuk di Indo Software, di Metrodata, ya. Kemudian saya juga eh, saat ini saya partner untuk beberapa perusahaan, ya, termasuk juga saat ini saya di PT SPS, ya. Nah, ini beberapa sertifikat yang saya sudah terima karena saya juga memiliki 6 international lead auditor, ya, baik untuk yang berhubungan dengan keamanan informasi, ya, anti penyuapan, kemudian juga ada eh, sistem mutu, baik mutu secara umum maupun mutu alat medis, ya. Ya, kemudian juga saya juga terdaftar di Kominfo selaku implementator keamanan informasi, dan juga di eh, apa namanya BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, saya sudah mendapatkan STR-nya, ya, karena memang kami harus terdata. Oke, saya juga sudah mendapatkan sertifikasi kompetensi, ya, eh, dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Baik, saya mau sedikit apa namanya sharing tentang kasus, ya, bahwa ada pernah terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan satu pasien. Ya, di sini adalah ada penggugat, yaitu pasien itu sendiri, karena tidak mau diperbolehkan melihat datanya. Nah, sampai sehingga dia harus mengajukan kepada pengadilan, ya. Nah, di sini ternyata telah hanya soal data pasien saja sudah sampai masuk keputusan ke majelis hakim, ya. Dan karena ini panjang, sampai kalau nggak salah kasusnya sampai ke Mahkamah Agung, ya. Nah, kita juga nggak ingin Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit akhirnya sebagai medrek akhirnya mendapatkan kesulitan-kesulitan seperti ini. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu semua sudah yakin bahwa data dan informasi pasien di rumah sakit Anda sudah aman? Nah, ini saya lihat banyak, ya, rumah sakitnya dari seluruh Indonesia, ya. Saya lihat ada di PKU, ya, di Pak Ardirian. Pak Ardirian ini di PKU. PKU ini maksudnya apa nih? Pekanbaru atau apa nih, Pak? Pak Aryan, apakah suaranya terdengar saya? Ini dari rumah sakit mana aja, ya, kalau boleh saya tahu? Ya, ini banyak Pak dari rumah sakit ya, ada PKU Muhammadiyah, kemudian apalagi Mas, RSPAD Gatot Subroto, dan Mhm. masih banyak yang lain-lain Pak yang ikut pesertanya Pak. Jadi Oh, kalau baik, kita baik. lihat daftarnya ada rumah sakit
AS Mm-mm. Sofyan, kemudian RSCA Bina Medika, Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Mm-mm. Mitra Idaman, nah, Rumah Sakit Husada, ada Mm-mm. Bethesda, dan ada beberapa teman-teman dari Politeknik Kesehatan, Pak. Oke. Jurusan apa ini? Saya lihatnya ada Nah, ini Ibu ya Umiroh ya. motor Bapak langsung Poltekkes berinteraksi aja ini. ya. Bu Umiroh ini apa? Bagian rekam medis atau bagian apa nih? Radiologi atau apa nih? Di Poltekkes atau apa ini, Bu? Ya, Bu Imeroh, selamat pagi, Bu Imeroh Hafidz. Selamat pagi, Bu. Mohon Selamat izin, pagi, Pak. iya, mohon izin bisa Ya. disampaikan dari mana tadi Politekes? Dari Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta, jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Oke, Oke. tepat Ya, sekali, ya, Pak. ya. Jurusannya Ya. mengikuti Oh, di sini ya. pelatihan ini. Ya, mungkin Ya, bisa betul. menambah ilmu ya. Ya. Silakan, Pak Rabinda. Ya, kemudian juga mungkin eh, kalau yang dari rumah sakit tadi Pak Ardi nggak jawab ya. Mungkin eh, RSPAD Gatot Subroto itu nih RSPAD ada, Pak. Gatot Subroto ada nih siapa nih? Siapa nih ada Mohon Bu izin Ibu Deni ya. Mungkin Bu masuk Deni nih ya. Bu Deni. Selamat pagi Bu. Atau Bu ini yang Bu Dewi Sartika, mohon izin dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Oh, mungkin beliau lagi repot tadi, Pak. Atau yang Ya, lain dari oke. Rumah Sakit Ibu dan Anak Amanah Kota Probolinggo sudah masuk Bu Gendis ya. Baik. Ya, Eh, eh, ya, mungkin ini dengan adalah ya, beliau apa? masih repot. Iya, Ya, ya, nggak apa-apa Pak. Ya, silakan sebentar. Ini hilang ya. Ini udah turun. Sepertinya ada yang turun ya. Tayangan saya ya. Sebentar, saya dilanjut main. aja, Pak. Oke, pada saat ini saya ingin menanyakan, apakah kita sudah merasa aman dengan data-data pasien yang kita simpan, ya, di informasi pribadi Anda sendiri, ya, kemudian petugas-petugas di perusahaan, di rumah sakit itu sendiri, atau fasilitas kesehatan itu sendiri, ya, data-data keuangan, data gaji, dan data informasi yang dianggap rahasia. Ya, yang repot itu adalah kalau data pasien sampai bocor, diperjualbelikan, ya, kemudian nanti apa namanya disalah atau ada terjadi penyalahgunaan lainnya, maka ini akan bisa menjadi masalah bagi kita pelaku penyimpanan atau pelaku administrasi rekam medis di rumah sakit ya, kira-kira begitu. Baik, undang-undang dan peraturan Menteri Kesehatan terkait yang sudah apa namanya digunakan dalam hal ini sangat banyak ya, sudah lengkap ya. Ada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004, ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, 44 tahun 2009 tentang rumah sakit itu sendiri. Tentang kerahasiaan-kerahasiaan itu sudah juga dicantumkan di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Undang-Undang Kesehatan. Tahun 2013 juga ada Undang-Undang Nomor 24 tentang perlindungan data pribadi. Ya, ini yang berhubungan dengan keamanan informasi dan tidak terbatas saja pada rumah sakit, tetapi untuk semua hal yang khususnya melakukan eh, penyimpanan data. Ya, kira-kira begitu. Kemudian, sorry, ya saya coba buka lagi. Ya, kemudian juga yang berhubungan dengan undang-undang atau tentang Permenkes nomor 24 tahun 2022 ini tentang rekam medis. Nanti saya akan bahas di sini di ujung sedikit tentang ini ya. Pasal-pasal yang terkait dengan eh, per, eh, kerahasiaan informasi ya. Kemudian Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Ini juga sudah ditegaskan merupakan kelanjutan dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 ya. Kemudian Undang-Undang nomor 19 2016 tentang informasi transaksi elektronik ya. Jadi ini lebih mengarah kepada sistem transaksi elektronik.
Dan juga ada standar nasionalnya yaitu di 27799 Sistem Manajemen Informasi Kesehatan yang penerapannya adalah di SNI 27001 ya. Tahun 2022 sekarang sudah ada. Oke, baik. Nah, di dalam eh, Kementerian Kesehatan sendiri ya, eh, Dr. Gigi Yulia waktu di Bali pada akhir Agustus kemarin, kebetulan saya juga mengikuti konferensi keamanan informasi juga di Bali ya, pada akhir Agustus dan awal September kemarin, itu bahwa nanti ada sistem satu data juga ya, di mana ada penerapan rekam medik elektronik di fasilitas kesehatan, yang mana nanti akan terhubung kepada namanya satu data. Ini sudah ada di dalam peraturan yang ditetapkan ya. Nah, regulasinya juga yang mereka sampaikan di sini adalah terkait khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang kemudian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, Permenkes 24 2022 tentang rekam medis itu sendiri ya. Makanya nanti nomor 3 ini akan kita bahas. Permenkes 82 tahun 2013 tentang sistem informasi manajemen rumah sakit ya, Permenkes 18 tahun 2022 tentang satu data bidang kesehatan. Nah, ini ya seluruh akan data di rumah sakit akan harus terdeteksi dan sampai kepada wali data ya di Kementerian Kesehatan. Kemudian ada KMK 133 tahun 2023 tentang integrasi data kesehatan nasional melalui Satu Sehat. Ini juga sudah sudah ada mekanismenya. Nah, kalau kita pas satu-satu, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ya, di sini jelas bahwa di pasal 48 tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran, bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Ya, di sini yang nggak dimasukkan hanya satu, yaitu dokter hewan ya. Mungkin kalau hewan nggak apa-apa rahasianya. Nah, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran. Ini jelas ya. Rahasia kedokteran itu juga karena sekarang banyak media ya. Jangan sampai seorang pelaku rumah sakit karena di situ ada artis kegemarannya, ada idolanya di dalam. Kemudian dia berfoto atau kadang-kadang ada yang sedang melahirkan dia berfoto. Nah, tanpa seizin daripada pasiennya. Nah, itu juga bisa menjadikan kerahasiaan ya, dan itu bisa menjadi objek tuntutan karena tidak ada izin. Ya. Terus Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Nomor 36 Tahun 2012 tentang rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan pasien. Ya, jadi kalau pasiennya mengizinkan atau memenuhi permintaan laporan penegak hukum, artinya dalam hal ini pengadilan ya, bukan tiba-tiba polisi datang minta suruh, itu belum tentu. Bisa-bisa harus ada izin dari pengadilan setempat ya. Permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pembukaan rahasia kedokteran sebagai masalah dimaksud pada ayat 1 dilakukan terbatas sesuai kebutuhan. Ya. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan yang telah dikemukakan pada penyelenggara pelayanan kesehatan, yang mana ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan tidak berlaku jika mana ada perintah undang-undang, perintah pengadilan. Nah, di sini jelas, perintah pengadilan. Jadi kalau sekedar polisi datang itu belum tentu ya bisa diberikan ya, termasuk izin yang bersangkutan ya, kepentingan masyarakat atau kepentingan orang tersebut ya. Pasal 73 Undang-Undang 36 tahun 2015 tentang tenaga kesehatan ya. Setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan wajib menyimpan rahasia kesehatan penerima pelayanan. Rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan dan dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan penerima pelayanan kesehatan, pemenuhan permintaan aparatur penegak hukum bagi kepentingan penegakan hukum, permintaan penerima pelayanan kesehatan itu sendiri atau pasien, ya, dan pemenuhan ketentuan peraturan undangan. Ketentuan lebih lanjut tentang rahasia kesehatan penerima pelayanan kesehatan diatur dengan peraturan menteri. Nah, betul ya. Nah, kemudian di Permenkes 24, nah, pasal 12, fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara rekam media elektronik ya, atau RME atau penyelenggara sistem elektronik sebagai dimaksud pasal 9 ayat 1 wajib melakukan registrasi sistem. Jadi Bapak Ibu nanti
sistem elektroniknya harus didaftarkan di Kementerian Kesehatan, ya, di mana harus menyimpan data-data antara lain, ya, nama sistem elektronik itu sendiri, ya, kemudian harus ada dokumentasi sistem, fitur-fitur yang digunakan, modul-modul yang dipakai, kemudian lokasi penyimpanan datanya di mana, metadata dan variabel datanya seperti apa, ya, dan daftar fasilitas pelaksanaan kesehatan sistem elektroniknya, ya. Dalam hal terhadap perubahan data, umpamanya kita kadang-kadang kita lakukan rubah datanya, penambahan data, penambahan field, itu semua harus dilaporkan, ya, supaya bisa konsinkronisasi dengan satu data, ya. Kemudian rekam medis elektronik yang disimpan oleh pelayanan kesehatan, ya, harus berhubung terinteroperabilitas dengan platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Nanti di situ ada namanya satu data yang dikelola oleh wali data. Kemudian nanti ini ke depan, nah, transfer data informasi ini sedang kita susun, tapi nanti juga nanti akan ada BNSP-nya atau apa namanya sertifikasi profesinya, ya. Dan nanti ada DPO namanya. Tapi DPO di sini bukan daftar pencarian orang, ya, tapi adalah data processing officer, ya. Kalau di rumah sakit atau di apotek itu ada PJA, ya, penanggung jawab apoteker, atau di alat kesehatan ada PJT, penanggung jawab teknis. Nah, nanti di dalam transfer data itu sendiri, keluarnya data itu harus di setiap tempat harus ada DPO-nya. Jadi atas izin siapa di keluarnya data tersebut? Apakah atas direkturnya atau jadi yang bertanggung jawab. Jadi nanti kalau seandainya ada tuntutan-tuntutan, maka DPO lah yang diajukan sebagai, umpamanya dia, oh, yang sebagai transfer data informasinya adalah seorang staf rekam medis atau kepala rekam medis, ya, maka dia nanti yang kalau ada terjadi sesuatu, maka dialah yang bertanggung jawab sehingga bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, ya, di pengadilan. Kemudian transfer isi rekam medis elektronik sebanyak dimaksud dalam pasal 13 huruf H, yaitu tentang pengiriman rekam medis itu, ya. Itu juga diatur, ya. Sorry. Itu juga diatur dalam rangka rujukan pelayanan kesehatan per orang ke fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan. Jadi kalau ada penerima rumah sakit lain, apalagi saya ada level 1, 2, dan 3, ya, nanti, ya. Itu sekarang sudah berjalan itu, ya. Nah, itu harus ada penanggung jawabnya. Transfer isi rekam medis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dilakukan melalui platform layanan interoperabilitas dan integrasi data kesehatan yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan. Makanya nanti di sini ada satu data tadi, ya. Maksudnya apa sih sebetulnya? Ya, sebetulnya ini sebetulnya kelihatan terjadi seperti di kejadian COVID kemarin di Taiwan, di mana di Taiwan itu sangat rendah kejadian COVID-nya, yang sakit. Kenapa? Begitu ada kejadian, pemerintah itu sudah tahu siapa yang sedang sakit ginjal, siapa yang sedang TBC, ya, siapa yang punya comorbid, gitu, ya, sehingga mereka sudah punya data itu, sehingga pemerintah sudah langsung mengirimkan obat-obatan tersebut kepada mereka terlebih dahulu. Jadi seperti kayak mau perang, gitu, ya, sudah tahu jumlah nakesnya, sudah tahu jumlah tentaranya, siapa yang bisa nyuntik, siapa yang mengetahui obat-obatan, berapa jumlah farmasinya, nah, seperti itu. Sehingga kita punya data yang cukup untuk mengetahui siapa yang sakit, siapa yang akan sakit, dan siapa tenaga medisnya. Kemudian pasal 25, ya, terkait dengan integritas dan availabilitas data. Dokumen rekam medis milik fasilitas pelayanan kesehatan, ya, itu bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, pemalsuan, atau penggunaan oleh orang dan badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis tersebut. Ya, jadi hati-hati ini, ya, yang nanti ini adik-adik juga yang mau belajar di rekam medis, nah, tanggung jawabnya cukup besar, ya. Kemudian rekam medis elektronik harus memenuhi keamanan data yang merupakan kerahasiaan, integrasi, dan ketersediaan. Kalau bahasa Inggrisnya ini CIA, ya. CIA itu bukan yang CIA-nya ya kalau di film-film, ya. CIA di sini ada confidentiality,
integrity, dan availability. Ini harus dijaga. Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut ya, merupakan jaminan keamanan data informasi dari gangguan internal maupun eksternal. Berarti di sini disebutkan bisa juga ancaman dari dalam dan luar. Dari luar itu dihack ya, karena apa? Kita terhubung ke internet. Nanti harus rumah sakit juga harus, atau fasilitas kesehatan harus melakukan penetration test. Biasanya penetration test itu ada 3 ya, baik melakukan internal, Aja. ya bisa juga melalui petugas lainnya ya. Ya, Kemudian ya, ini juga bisa dilakukan penetration test terhadap jaringan, penetration terhadap aplikasi, ya, penetration test terhadap database-nya. Itu nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan itu di rumah sakit. Jadi rekam medis ini juga nanti orang-orang rekam medisnya harus pandai juga nih belajar IT-nya, ya, tentang bagaimana perlindungan kerahasiaannya, integritasnya, ketersediaannya, dan jangan percaya ya, kita sebagai orang penyimpan data ya harus kayak bank ya, trust but verified ya, sama siapapun, biarpun itu dokternya ya. Terus kemudian pasal 32, isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh pihak yang terlibat dalam pelayanan rumah sakit ya, walaupun pasien telah meninggal dunia ya. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan di SNI 27001/2022 ya, Sistem Manajemen Pengamanan Informasi, kata-kata CIA tadi ya, confidentiality, integrity, and availability ya, itu sudah juga dicantumkan di sini. Ya, memang peraturan tersebut juga mengadopsi ISO International Standard Organization yang sudah diadopsi oleh Standar Nasional Indonesia ya, itu di serial 27001. Nah, ISO ini kalau di rumah sakit samalah semacam akreditasi rumah sakit. Lah, akreditasi rumah sakit itu kan diadopsi daripada ISO 9001 itu mah, copy paste juga sama. Nah, tadi saya katakan ya, bisa dari ancaman itu bisa dapat dari luar dan dari dalam. Ternyata ancaman itu juga bisa berupa apa, pada sistem, pada aplikasi, ya, pada jaringan, pada database, dan juga bisa karena vulnerability atau kelemahan, ya, karena dia tidak punya gemboknya. Ya, ibarat rumahnya kita mau pergi, pagarnya nggak dikunci, ya, itu juga mengundang, ya. Atau kita membuka garasi kita sehingga kelihatan ada mobilnya di dalam, ada motornya di dalam, nggak ditutup pintunya, itu juga merupakan kelemahan-kelemahan. Sama ada di dalam aplikasi seperti itu juga. Kelemahan lainnya ada apa? Tidak adanya pengetahuan terhadap staf rekam medis dan elemen rumah sakit terhadap kerahasiaan, sehingga mudah dituntut ya oleh orang lain. Jadi sekarang nanti karena merasa seperti bocor, kemudian stafnya langsung diadukan kepada penegak hukum bahwa dia telah membocorkan. Nah, ini juga minta denda 1 miliar. Waduh, hati-hati. Nah, dalam penerapan itu kita ada beberapa tahapannya. Yang pertama harus ada pengenalan, ya, menginformasikan kepada seluruh lapisan di elemen organisasi rumah sakit tentang pentingnya keamanan informasi. Kedua, mengembangkan data, ya, mengembangkan data itu sendiri apa yang perlu diidentifikasi, mana yang merupakan data rahasia, dan bagaimana pengelolaan data itu sendiri, ya. Dan nanti ada aneks XL-nya kalau di 27001, karena itu nanti tahun depan ISO 27001 atau SNI ini sudah wajib dilakukan di rumah sakit, ya. Sedangkan undang-undangnya sedang dibahas, peraturan menterinya. Kemudian penerapan daripada sistem keamanan informasinya seperti apa. Kemudian diuji, dievaluasi, dilakukan penetration test, mencoba terobos, ya. Kalau perlu bayar hacker. Hacker itu banyak gunanya itu. Ya, kita bayar. Coba jebol punya saya, bisa nggak? Ya. Nah, kalau nggak diuji, itu ya belum sah. Ya, itu masih abal-abal kalau belum diuji ya. Sama kalau mau jadi, wah saya ikut pencak silat gitu ya, ikut karate, tapi nggak pernah ikut kejuaraan atau itu belum teruji gitu, ya. Kira-kira begitu. Kemudian
Kemudian juga nanti ada namanya audit internal, rapat tinjauan manajemen di dalam evaluasi tersebut ya. Kemudian kita baru mendapatkan sertifikasi. Dan ada satu yang menjadi masukan nanti, setiap perusahaan yang akan disertifikasi oleh disertifikasi atau organisasi yang harus disertifikasi nanti, itu nanti harus ada akreditasinya dari CAN. Jadi pilihlah lembaga sertifikasi yang sudah terdaftar atau whitelist nanti ya, dan sudah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional. Baik, itu saja dari kami ya yang bisa kami sampaikan terhadap peraturan-peraturan yang saat ini dan akan terus berkembang, dan perlunya adik-adik, teman-teman, bapak-bapak, dan ibu-ibu, saudara-saudara mengetahui dan mengantisipasi akan hal keamanan informasi ini. Baik, mungkin itu saja dari kami. Mungkin ada pertanyaan, silakan, karena keterbatasan waktu dan baik Pak Rabrinda, terima kasih Pak Rabrinda. Baik Bapak Ibu, sebelum kita buka sesi tanya jawab ya untuk webinar ini, saya kan tadi disampaikan Pak Rabrinda ya terkait dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan Permenkes ya Pak. Ini yang paling penting itu siapa sih yang paling berkepentingan dalam perlindungan data informasi di rumah sakit ini, Pak? Jadi siapa yang paling berkepentingan dalam perlindungan data dan informasi di rumah sakit? Mohon Pak Rabrinda bisa menyampaikan terlebih dahulu ini. Sebelum nanti kita tanya jawab ke Bapak Ibu semua ya. Jadi ini harus kita sampaikan, ini ada beberapa hal. Ya, baik, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali Pak. Siapa yang berkepentingan ya, terutama di sini pimpinan, karena harus menghindari dari tuntutan-tuntutan masyarakat ya. Semakin kekini nanti jangan-jangan Bapak Ibu foto sembarangan, di belakangnya ke foto tanpa izin orangnya, itu bisa dituntut. Wah, Anda tadi motret saya gitu, termasuk pasiennya ya. Itu lagi, wah, karena dia merasa artis, merasa apa, terfoto, dan fotonya itu setiap foto ada biayanya, nah kenalah kita ya. Saya minta 1 miliar atas karena Bapak tadi udah motret saya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Oke, berarti yang paling berkepentingan ini adalah pimpinan rumah sakit ya Pak ya, atau direkturnya ya, seperti ini ya. Betul. Karena bukan staf IT-nya atau bagaimana? Itu yang pertama, karena dia kredibilitas rumah sakit masalahnya ya. Gitu yang kedua adalah seluruh pelaku, elemen-elemen daripada rumah sakit ya, perawat, dokter ya, yang tidak boleh ya, mungkin karena keinginannya untuk mendapatkan semacam simpati masyarakat dan sebagainya, sehingga dilakukanlah upload foto sembarangan ya. Nah, jadi ini bisa saja kerahasiaan ini dalam bentuk data-data tadi ya, yang di dalam sistem elektronik, bisa juga yang hard copy gitu ya, itu juga bisa menjadi subjek daripada keamanan informasi ini. Nah, dan yang berikutnya adalah utamanya karena ini berhubungan dengan pasien ya, tentu adalah para petugas rekam medis. Makanya nanti akan ada namanya DPO ya. DPO itu Data Processing Officer, yang mana dia bertanggung jawab pada instansinya setiap untuk transfer data ke pihak lainnya, baik itu ke rumah sakit rujukan atau kepada fasilitas lainnya, begitu kira-kira. Oke, gitu ya. Jadi yang utama ini adalah direksi rumah sakit ya Pak, yang paling berkepentingan, karena kalau memang terjadi kebocoran ini, bagaimanapun juga direktur ini yang bertanggung jawab Pak ya, walaupun bagian rekam medis itu atau IT ini yang bertanggung jawab di bidangnya, tapi yang paling utama ini adalah dari direkturnya Pak ya. Ya, kredibilitas rumah sakit kan di tangan pimpinan. Istilahnya tidak ada anak buah yang salah Pak, tapi pimpinan semua yang nggak ada. Iya, pimpinan ya yang utama ya. Baik. Tidak ada anak buah yang salah. Pimpinan. Dimanapun juga pimpinan pasti yang dituntut. Seperti itu Pak ya, kalau terjadi kebocoran data atau masalah ya. Betul. Oke, terima kasih Pak Rabrinda. Kemudian ini Pak, bagaimana dalam melakukan perlindungan data ini Pak? Jadi tadi dijelaskan undang-undang ya, terkait undang-undangnya. Kemudian ini bagaimana dalam melakukan perlindungan data tersebut ini Pak?
teknisnya Baik. seperti apa itu? Ya, saya sih biasanya menyebutnya sebagai empat elemen ya. Empat elemen ini terdiri dari M itu manusianya. Yang terpenting ini Manusia. faktor manusianya. Yang pertama dia memahami hak dan tanggung jawab, ya. Dan apa kewajibannya? Karena dia sudah punya tanggung jawab. Nah, Hmm. mungkin itu tadi bagi tenaga kerja kesehatan tersebut, ya, ketika dia menggunakan wewenangnya, kemudian dia melakukan pemotretan ataupun hal-hal yang tidak layak, kemudian dia menyebarkan, itu juga sudah hal kecil. Kemudian penyimpanan rekor yang disimpan oleh rekam medis yang dikelola oleh IT. IT itu ingat ya, hanya sebagai pengelola ya. Nah, untuk menjaga orang-orang ini, pertama harus ada sosialisasi ya, Oke. bahwa pentingnya keamanan informasi. Awas, KTP Anda saja bisa jadi masalah ya, dipinjam online dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Awas, orang yang tanpa izin kita memotret itu juga bisa menjadi masalah. Awas, data yang diberikan kepada orang lain tanpa haknya, maka itu juga akan menjadi permasalahan. Oleh sebab itu, sosialisasi pemahaman keamanan informasi dan data pribadi itu perlu disosialisasikan untuk setiap lapisan. Apalagi di zaman yang sekarang serba elektronik, main foto sana sini, itu juga udah menjadi masalah. Sebentar viral. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tadi di sisi orang yang demand-nya. Nah, yang kedua dalam sisi man ini adalah juga harus ada pengujian ya dan pemastian dalam hal harus ada non-disclosure agreement di dalam seluruh elemen rumah sakit termasuk rekam medis harus menyerahkan dirinya, harus menandatangani NDA non-disclosure agreement tanpa kecuali. Artinya dia telah memahami ya tentang unsur-unsur confidentiality ya, integrity ya khususnya di situ ya, dan availability itu untuk siapa, sehingga dia paham mendistribusinya kemana ya, sehingga dengan menandatangani NDA bahwa dia bertanggung jawab untuk tidak melakukan pembocoran data. Itu yang pertama di orangnya, men. Kemudian di materialnya, bahan-bahan kita tentukan dulu data-data yang dianggap rahasia ini apa, sehingga mereka paham orang-orang tersebut apa yang harus dirahasiakan ya, yang boleh dan tidak boleh, do and don't ya. Terus kemudian yang berhubungan dengan sistem elektroniknya atau machine ya, alat-alatnya, hardware, software. Bagaimana penyimpanan data ini dilakukan ya? Apakah menggunakan VMware, apakah menggunakan web service ya, sehingga memecah antara eh, tempat data dan aplikasi sehingga tidak mudah masuk. Udah ada berapa gerbang untuk masuk ke situ? Siapa pemegang passwordnya? Nah, kembali lagi ke man ya. Itu dari sisi mesin. Kemudian metode SOP terhadap hal tersebut ya. Apa saja yang harus dilakukan dari mulai merekrut seorang rekam medis, seorang HRD itu harus dilihat kebiasaan si orang rekam medis itu. Kalau perlu telusuri ke rumah sakit sebelumnya dia bekerja. Kalau perlu telusuri dia selama dia masih sekolah, kebiasaan-kebiasaan. Ya, ngapain aja. Kalau dia mungkin ada hal-hal yang bisa cenderung negatif, itu kita harus curiga kepada si rekam medis tersebut. Ya, atau orang-orang yang akan bekerja di lingkungan perlindungan data informasi. Nah, kira-kira begitu Pak. Jadi 4 elemen tersebut dari orangnya, ya, kemudian dari sisi metodenya, dari perlengkapan peralatan servernya, termasuk komputernya, ya, seperti penggunaan eksternal hard disk USB, main colok-colok gitu di dalam ini, itu nggak boleh, itu nggak boleh sekali, sudah harus dihindari. Kalaupun ada, harus ada penegakan hukum yang keras seperti itu, ya, seperti itu kira-kira. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Rabinda. Berarti ini ya, Pak ya. eh, Hmm. jadi personilnya ya, yang diutamakan personil, kebiasaan Pasti personilnya ya. ya, Iya. orang-orangnya ya, ya itu tadi trust but verify. Oke, baik, Pak. Oke, Pak. Yang kemudian yang terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan ini, Pak, nomor 24 tahun 2022, kan 2022. mewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk menggunakan rekam medis elektronik sebagai dokumen dalam
pemberian pelayanan di fasilitas kesehatan. Nah, Ya, prinsipnya ini adalah keamanan dan kerahasiaan data dan informasi ya. Nah, ini merupakan aspek penting juga. Nah, yang saya tanyakan ini terkait dengan peraturan ini itu sebenarnya tools apa ya yang diperlukan dalam perlindungan data ini, Pak? Toolsnya atau mungkin semacam sertifikasi atau bagaimana ini, Pak? Apa yang ya, diperlukan dalam perlindungan data ini, Pak? ya, baik. Salah satu unsur nanti yang diwajibkan oleh Kementerian Kesehatan mungkin tahun depan ya, di 2024 ini adalah setiap rumah sakit atau fasilitas kesehatan harus memiliki sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI. Ya, yang mungkin berlaku nanti adalah di Indonesia sesuai dengan SNI, yaitu SNI 27001. Dan saat ini sudah kita menggunakan versi terbaru, yaitu 2022. Kita sedang integrasi ke situ. Karena yang versi 2013 nanti akan berakhir mungkin 2025. Ya, jadi mungkin sudah menggunakan 2022 dengan anak XL-nya atau lampirannya ya, itu ada SOA nanti itu source of applicability ya. Apa saja jenjang kerahasiaan, integritas dan availabilitas yang diterapkan di perusahaan. Nanti akan ditentukan di situ. Jadi menggunakan SNI 271 2022 rencananya begitu. Oke, jadi berarti ada semacam sertifikasi ya, Pak ya? Ya, Ya, kalau di rumah sertifikasi. sakit itu ada akreditasi ya selama ini, nggak kurang lebih mirip seperti itu. Tapi ini berhubungan dengan sistem manajemen keamanan Oke, informasi. berarti sertifikasi ISO ini ya Pak ya yang perlu di ini ya sistem Iya, ya yang sesuai betul. dengan standar internasional ya. Berarti ISO Ya, 27001 ya Pak yang untuk ya, ini baik. Oke. betul. Ya, karena Baik Pak. mekanismenya di situ sudah ditetapkan. Mekanismenya semua Mm, sudah ditetapkan, mm. mekanismenya sudah ada, tinggal dilaksanakan ya, termasuk Oke. dari cara memilih petugasnya ya, dan termasuk mekanisme hukumnya yaitu adanya NDA. Ya, sudah baca atau belum baca terserah, tapi sudah tanda tangan NDA. Berarti kalau dia ada, dia nggak bisa ngeles. Oh, saya tidak tahu, nggak bisa. Ya, Anda Oke. sudah menandatangani ini, ya, maka Anda sudah bertanggung jawab. Gitu. Oke, Kira-kira seperti berarti itu. perlu dilakukan implementasi ya Pak atau Ya, penerapan terkait betul, dengan standar kaidah betul, ISO 27001 begitu ya Pak, kira-kira betul, ya. betul, betul, betul. Oke, oke. Jadi Bapak Ibu, ya ini untuk lebih jelas ya terkait dengan rekam data ya, kerahasiaan data dan rekam medis ini perlu mungkin bisa dilakukan semacam sertifikasi untuk apa rekam medis ini ya, sertifikasi ISO ya, sertifikasi ISO 27001. Nah, monggo Betul. nanti kalau memang membutuhkan ISO, sertifikasi ISO 27001, kami dari Sukses Bina Jati pun masih bisa membantu ya Pak ya. Kira-kira Ya, seperti itu untuk nanti bersama sertifikasinya ya. SBS. Ya, SBS nanti bersama bisa SBS. menghubungi SBS ya. Iya, Ya, bisa menghubungi SBS untuk sertifikasi nanti. ya. Atau Baik mau Pak, pakai berarti workshop juga boleh nanti dengan SBS. oke, SBS bisa baik. menyelenggarakan workshop ya, Ya. ya tentu dengan jumlah tertentu ya, Hmm, eh, bagaimana bisa. melakukan penerapan ini seperti atau pelatihan-pelatihan gitu juga Oke, bisa. ini nanti secara teknis nanti kita akan kita bahas lebih lanjut ya Pak ya. Ya, Ya, mudah-mudahan ini yang untuk webinar ini kan supaya Bapak Ibu peserta webinar ini bisa memahami terlebih dahulu Pak terkait dengan eh, rekam data pribadi dan medis ini ya agar ya, tetap terlindungi dari ancaman kebocoran. Ya, makanya perlu ya, betul, diterapkan standar ISO 27001 ya, betul. sehingga di mana sistem manajemen informasinya itu uh, terhindar dari resiko kebocoran. Seperti itu kira-kira Pak Rabinda ya. Ya, betul. Kira-kira Ya, seperti itu. oke. Baik Pak, kemudian satu lagi nih berarti peraturan yang mengharuskan sertifikasi itu berarti ada di Permenkes ya Pak ya? Belum ditetapkan, tetapi Ditetapkan. mungkin itu akan menjadi satu eh, ketetapan karena di sebelah kita di perbankan
ya itu sudah wajib ya Pak ya, khususnya di Sudah wajib lembaga ya. keuangan bank, LKB dan LKBB. Oke, karena dari peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan Permenkes ini ada kaitannya dengan ini juga ya Pak, Iya, sertifikasi keamanan data ini tadi. Karena yang iya, sudah mengeluarkan regulasi itu yang jelas ini adalah Kemendagri Pak. betul, Kemendagri sudah melakukan regulasi terkait dengan sertifikasi untuk keamanan data, sehingga data itu tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Nah, seperti itu betul. kira-kira Pak. Kalau Kemendagri itu kebetulan memang berhubungan sekali dengan data kependudukannya, Iya, kalau Dukcapil. Kemendagri Nah, ya, tapi kalau ini semua kan yang lebih berhubungan, ke ini ya Pak ya, ke data data pasien. Nah, ini sebenarnya ya 11-12 Pak Rabrinda ya. Artinya betul, eh, masih kaitan yang sama dengan keamanan data. Jadi ya keamanan data betul, seperti sertifikasi ISO ini kan bukan bukan hanya untuk data kependudukan Mm-mm. saja. Ternyata dengan keamanan data di bidang apa rekam medis ini juga perlu dijaga seperti itu ya Pak ya. Betul, betul, betul sekali Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Rafida. Mungkin ada sebelumnya kami ucapkan terima kasih ke Pak Rafida yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam webinar pagi hari ini. Kira-kira begitu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, demikian tadi acara webinar dengan tema pemahaman data pribadi dan rekam medis. Dan demikian tadi rangkaian acara webinar hari ini, dan sebelum saya tutup acara ini, saya akan memberikan sebuah pantun kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik, suara merdu, suara burung kenari, Cakep, makan makan sambil minum kopi. Harus cakep ini ya. mantap, mantap, mantap Pak. Terima kasih telah memilih kami. Sukses Bina Jati selalu di hati. Terima Ya, terima kasih kasih. Pak Rapinda. Sekali lagi Ya, terima kasih atas waktunya dalam sesi webinar hari ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu, dan semoga bermanfaat acara hari ini, dan kami atas nama manajemen PT Sukses Bina Jati mohon maaf apabila ada tutur kata dan hal yang kurang berkenan, dan mohon maaf pula juga apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan pada ini. Terima baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.